Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun, selamat datang kepada para peserta pelatihan perawatan mikroskop yang merupakan rangkaian dari acara Webinar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Sekitar dalam Pembelajaran Biologi. Yang terhormat kepada Bapak Dede Hermawan, yang saya hormati kepada para peserta pelatihan, saya Fadlina Advin selaku pemandu acara, izinkan saya untuk memandu acara ini. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Hadirin yang terhormat, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan manajer dan sales marketing di PT Cipta Karya Karisma Utama. Beliau menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi di Ganesha 2016. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bandung pada tahun 2020. Berikutnya beliau mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya Phlebotomy Workshop pada tahun 2007, Meiko Cleaning and Disinfection Teknologi Malaysia pada tahun 2016, Internet Marketing Expert Workshop pada tahun 2018, dan masih banyak lagi pelatihan yang baik. Kita sambut narasumber kita, Bapak Dede Hermawan. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Hermawan. Di sini saya sebagai Sales Marketing Manager di Cipta Karya Karisma Utama, salah satu distributor untuk mikroskop. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih untuk melakukan perawatan mikroskop, karena saya yakin di laboratorium yang saya pernah kunjungin itu ternyata mereka aware-nya terhadap alat-alat analyzer, misalkan alat-alat di kimia klinik, photometer. Nah, mereka sudah mempunyai SOP bagaimana cara kalibrasi, bagaimana cara memaintenance. Nah, sedangkan mikroskop sendiri itu tidak pernah, karena mikroskop adalah istilahnya alat yang di nomor duakan, sehingga tidak melakukan perawatannya. Sudah muncul slide saya, Bu ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Nah, di sini saya akan coba berbagi pengalaman untuk perawatan mikroskop. Mungkin untuk di laboratorium sendiri, ini laboratorium apa ya, Bu ya? Yang di MIPA itu, Bu. Halo, Bu. Halo. Ibu bisa dengar suara saya, Bu? Bisa. Ya. Kita lanjut dengan perawatan mikroskop. Jadi perawatan mikroskop itu ternyata mikroskop itu mempunyai musuh-musuh. Musuh-musuh dalam arti dia yang menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan, mungkin tidak fokus terhadap objek. Nah, yang pertama adalah jamur. Jamur ini sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas lensa. Banyaknya jamur mengakibatkan terjadinya fokus yang tidak sesuai. Kemudian debu. Nah, debu ini bisa didapatkan ketika di laboratoriumnya tidak mempunyai ventilasi atau dengan ventilasi udara dengan bagus. Kemudian yang ketiga adalah minyak imersi. Nah, minyak imersi ini terkadang kita sebagai laboran atau sebagai analis kalau di laboratorium itu lupa atau memang tidak tahu bahwa efek dari minyak imersi itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas lensa. Nah, yang keempat adalah, mungkin Ibu bisa jawab yang keempat ini apa? Gitu, Bu. Yang keempat ini.
selain dari jamur, debu, minyak imersi, dan keempat itu ada juga faktor yang mempengaruhi kualitas mikroskop itu sendiri. Lampunya. Lampu bukan, ada lagi ya, lampu salah satu termasuk, Bu. Ini yang menjadi musuh mikroskop itu sendiri. Yang makainya. Ya betul, yang makainya. Hebat. Ibu kenapa bisa bisa menyebutkan yang pakai itu sendiri? Kenapa, Ibu? Karena itu loh, kan itu kan ada pemutar yang halus, pemutar yang kasar, terus mejanya itu kan bisa digeser-geser, terus pas sembarangan yang makainya itu jadinya rusak malah. Ya betul, itu seperti itu. Jadi yang keempat adalah kita sendiri sebenarnya, karena kita tidak aware, kita tidak care terhadap mikroskop. Setelah digunakan, buru-buru pulang, setelah digunakan tidak lagi dilakukan pembersihan lensa. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya umur mikroskop yang sangat pendek. Seperti itu. Karena sebagus-bagusnya mikroskop, kalau tidak melakukan perawatan dengan baik, itu akan pasti 1 tahun, 2 tahun itu akan terjadi penurunan kualitas. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan untuk mikroskop. Yang pertama adalah jamur ini, Bu. Jamur ini sangat berpengaruh terhadap kualitas lensa objektif di sini, jamur. Kemudian minyak imersi. Nah, minyak imersi ini juga sama. Bisa berpengaruh juga. Kemudian ini di sini adalah debu. Jadi jamur, minyak, debu ini sangat berkaitan terhadap kualitas mikroskop itu sendiri. Nah, ini sekilas tentang jamur. Jadi jamur ini 50% penurunan kualitas lensa disebabkan oleh fungi. Nah, ini sekilas tentang jamur. Jadi jamur ini sudah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Kemudian terdapat 100 juta spora jamur dalam 1 gram tanah. Kemudian dapat untuk membuat cuka juga. Kemudian dapat untuk membuat makanan dan obat-obatan. Dan jamur juga ternyata dapat merusak bahan metal dan pesawat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa jamur itu sangat harus dibersihkan. Nah, ini bagaimana jamur dapat merusak lensa. Pertama, uap air di udara yang bercampur dengan hifa atau akar jamur akan mengakibatkan timbulnya asam. Kemudian setelah itu, jamur pertama-tama merusak pelapis lensa yang berfungsi memantulkan cahaya dan kemudian baru merusak bagian lensa. Nah, ini adalah bagaimana kita caranya untuk agar lensa tidak cepat serang jamur. Yang pertama harus dalam lingkungan yaitu sekitar 60%. Nah, ini adalah kondisi jamur yang pada umumnya kondisi optimum untuk jamur pada lensa. Di sini, Bu. Nah, ini ada beberapa tips yang untuk mencegah pertumbuhan jamur. Pertama adalah mencegah lebih baik daripada tidak mencegah atau tidak memperbaiki. Berikut cara meminimalisir pertumbuhan jamur. Jadi simpan mikroskop di tempat yang kering, sedikit kandungan uap air, dan kita dapat memonitornya dengan kelembaban udara dengan menggunakan hygrometer. Nah, yang jadi pertanyaannya, terkadang di laboratorium itu sampai saat ini tidak ada untuk hygrometer itu sendiri, sedangkan hygrometer itu sendiri berfungsi untuk melihat kelembaban. Nah, kedua adalah menjaga mikroskop tetap bersih dan kering. Kemudian tempatkan mikroskop jauh dari sumber air. Nah, ada beberapa mungkin laboratoriumnya karena sempit atau laboratorium tempatnya terbatas, mikroskop kadang ditempatkan di dekat wastafel. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena dapat menyebabkan terjadinya percepatan pertumbuhan jamur. Kemudian tempatkan mikroskop pada lingkungan yang berventilasi dengan baik. Nah, musuh yang kedua mikroskop adalah debu.
Nah, minyak pelumas dapat menarik debu dan membuat pergerakan mekanik menjadi tidak lancar. Mungkin Ibu sering mendapatkan atau Bapak sering mendapatkan lensa objektif mikroskop itu begitu kita lakukan lakukan pencarian secara objektif, itu ada bunyi krek 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 atau dia sudah tidak lagi fokus. Nah, itu biasanya di dalamnya itu sudah ada debu yang yang dari minyak imersi itu menempel dia. Kemudian debu pada lensa dapat menimbulkan bayangan yang tidak diperlukan. Pada saat kita lihat mikroskopis, mungkin Ibu dilihat berbayang atau melihat seperti benang-benang. Nah, itu adalah dari debu itu sendiri. Kemudian dapat juga membiaskan cahaya dan membuat gambar kelihatan suram. Nah, yang musuh ketiga adalah minyak imersi. Jadi, minyak imersi ini ketika kita melakukan pengamatan di 100, biasanya yang sering terjadi adalah 100 kali di lapangan pandang ini, lensa objektif 100 kali, kita lupa untuk melakukan pembersihan. Gitu. Saya mau tanya Ibu nih, untuk membersihkan minyak imersi untuk 100 kali itu menggunakan larutan apa ya Bu untuk di laboratorium? Tidak tahu, belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Jadi selama ini hanya digunakan, terus kemudian setelah digunakan itu tidak ada melakukan perawatan terhadap lensa atau terhadap diafragma atau terhadap lensa okuler, mungkin belum pernah seperti itu ya Bu ya? Iya, laboran biasanya Pak yang mengerjakan. Oh, laboran yang mengerjakan. Jadi mungkin bisa dipastikan lagi Ibu, cairan apa yang digunakan, karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas lensa. Bisa mengiritasi anti jamurnya, karena di dalam lensa itu sebenarnya kalau lensa yang mikroskop dengan kualitas bagus itu sudah ada dilengkapi dengan anti jamur. Ya. Nah, kalau misalkan menggunakan cairan yang tidak sesuai, nah itu pasti akan mempengaruhi dan lama kelamaan anti jamurnya itu akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, ini minyak imersi pada lensa yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan gambar jadi blur, kehilangan kekontrasan sehingga menjadi susah untuk fokus. Ini cara-cara pemindahan, penyimpanan, dan perawatan mikroskop. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan pemindahan mikroskop. Jadi tidak sembarangan memegang mikroskop. Kita bisa lihat di sini, Mas Ari bisa tolong digambarkan. Ya. Nah, ini adalah bagian mikroskopnya, jadi harus melakukan seperti ini, Bu. Gini, atau di bagian di bawahnya dipegang. Nah, ya. Seperti ini. Nanti tidak boleh melakukan pemegangan mikroskop itu dalam satu tangan atau seperti ini. Nah, seperti ini itu tidak boleh karena menyebabkan lensa okuler yang di sini akan jatuh atau dia bisa jatuh. Nah, ini kalau sudah jatuh, itu yang harus dilakukan adalah melakukan kalibrasi ulang. Kalibrasinya yaitu di manufaktur sendiri atau bisa diganti semua rangkaian, misalkan lensa objektifnya, lensa okuler, nah itu yang harus diganti. Nah, ini adalah tempat penyimpanan mikroskop. Jadi bila tidak digunakan, mikroskop itu harus ditutup. Kemudian biasakan meletakkan silika anti jamur pada mikroskop. Jadi di ruangan itu ada yang namanya lemari untuk mikroskop. Nah, di dalam lemari mikroskop itu ditambahkan silika anti jamur. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jauh dari lalu lalang orang. Jadi dia mempunyai tempat khusus, yaitu lemari, kemudian jauh dari sumber getaran.
jauh dari sumber getaran, misalkan sumber getaran rotator, kemudian sentrifuge, mixer, nah itu tidak boleh disatukan di tempat yang sama. Kemudian ruangan yang bersih dan tidak berdebu. Tentunya kalau lab pasti sudah bersih dan tidak berdebu. Kemudian ruangan yang tidak lembab, tempat di meja yang tidak goyang, jadi ditempatkan di meja yang tidak goyang. Jadi mejanya, atau sekarang mejanya sudah menggunakan meja beton, jadi jangan menggunakan meja-meja yang dari kayu atau dari apa namanya tuh bahan yang di press seperti itu. Bila tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, simpan di kotak kayu atau di lemari dan ditambahkan silika antigel. Nah ini Bu, contoh-contoh mikroskop yang penempatannya salah. Jadi ada yang ditaruh di kolong meja, kemudian ada di kolong meja. Nah ini adalah ketika tidak digunakan mereka ditaruh di bawah nih. Kemudian saat digunakan ditaruhnya di atas. Nah ini adalah meja yang tidak diperbolehkan, karena meja ini kalau istilahnya reot, ini tidak boleh. Nah ini Bu, beberapa yang saya temukan di laboratorium karena mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan perawatan mikroskop, kemudian tidak aware terhadap mikroskop, ya akhirnya seperti ini Bu. Jadi mereka melakukan pemeriksaan, saya yakin tidak nyaman seperti ini. Karena kita lihat dari segi kebersihan aja seperti ini Bu. Nah, sampai berdebu. Gimana mau melakukan pemeriksaan, bagaimana kita melakukan analisa mikroskopnya sendiri kotor seperti ini. Gitu. Nah, ini yang sering ditemukan. Jadi mikroskop ini disatukan dengan sumber-sumber getaran. Ini adalah sentrifuge, rotator. Dalam waktu 1 tahun mereka komplain ke kita, Pak, kok mikroskopnya sudah tidak fokus, Pak, kok mikroskopnya agak ngeblur. Ternyata ini adalah sumber dari penyakit mikroskop ini. Seperti itu. Nah ini Bu, yang sering ditemukan juga tetap berdampingan ini antara sentrifuge dan mikroskop. Saya nggak tahu kenapa kok senang banget didampingkan antara mikroskop dengan sentrifuge. Nah, ini adalah yang kita rekomendasikan bahwa mikroskop ini harus mempunyai tempat yang nyaman, kemudian terpisah dari alat-alat itu sendiri. Jadi jauh dari sumber getaran. Nah, ini adalah tips untuk melakukan perawatan mikroskop. Yang kita butuhkan sebenarnya sangat simpel sekali. Ada 5 di sini. Ada blower, kemudian ini blower seperti ini, blowernya untuk membersihkan debu-debu, kemudian cairan pembersih, yaitu pembersih lensa, ether alkohol. Nah, ether alkohol sendiri bisa kita buat atau membeli yang sudah jadi ada sekarang untuk pembersih lensa alkohol seperti ini, ether alkohol. Kemudian stick tumpul yaitu stick tumpul ini, jadi sudah kita tumpulkan di sini nanti buat membersihkan lensa, kemudian kaca pembesar. Nah ini adalah tisu lensanya. Jadi tidak boleh menggunakan tisu makan, tisu kecantikan, atau tisu-tisu yang tidak direkomendasikan karena tisu sendiri ada jenisnya. Nah ini adalah khusus tisu lensa. Ini tisu lensa ini sangat halus sekali Bu. Jadi tidak membuat tergores lensa itu. Nah, yang pertama yang harus kita bersihkan adalah bagian body frame-nya, yaitu pertama-tama kita bersihkan permukaan body frame mikroskop dengan kuas atau menggunakan tisu.
Tapi jangan sampai kuas ini menyentuh bagian lensa di kondensor ini, diafragma. Nah, ini seperti di sini. Nah, di sini tidak boleh untuk menyentuhnya. Kemudian untuk membersihkan debu dari permukaan lensa dapat digunakan blower. Ada sekarang di beberapa toko supermarket, toko-toko di ini sudah ada blowernya air gun atau tisu pembersih. Nah, ini adalah cara melakukan melipat tisunya seperti ini, Bu. Jadi kalau misalkan nanti di laboratorium ada stick, membuat sticknya stick kayu sendiri, kemudian ada tisu dan tisu lensa, nah bisa diikuti seperti ini, Bu. Ikuti seperti ini. Nah, ini sudah jadi tisu ini, kemudian membersihkan lensa dengan cairan pembersih yaitu ether alkohol. Nah, kenapa yang direkomendasikan ether alkohol? Ya, pertama ether alkohol itu dapat melindungi anti jamur. Jadi anti jamur lensa itu sendiri bisa umurnya panjang. Jadi tidak terkikis oleh cairan-cairan pembersih. Kemudian apa namanya tuh tisu lensa itu kita dibasahkan dengan ether alkohol. Nah, kemudian bisa juga menggunakan tangan, tapi ini tidak kita rekomendasikan karena ada stick khusus. Nah, bagian-bagian yang perlu dibersihkan apa aja? Yang pertama adalah lensa objektif. Jadi lensa objektif itu yang perlu diperhatikan adalah lensa yang objektif yang 100. Kenapa yang 100? Karena 100 ini bersentuhan langsung dengan objeknya itu sendiri dan menggunakan minyak imersi. Kemudian filter, di sini filter juga perlu dibersihkan. Nah, filter ini perlu dibersihkan karena sering terjadi adanya debu-debu di sini, Bu, Bapak. Kemudian kaca diafragma. Dan kaca diafragma sendiri juga sama, ada juga debu-debu di sini biasanya. Kemudian lensa bagian kondensor, ini kita bisa copot atau kita cabut terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah lensa eyepiece atau lensa okuler. Nah, untuk membersihkan lensa okuler sendiri, ada caranya yang harus diperhatikan. Nah, seperti ini, Bu. Jadi ada caranya yang harus diperhatikan. Coba silakan sini, Mas. Yang harus diperhatikan adalah ini lensa bagian luar. Ini lensa bagian luar. Dilepas dulu untuk karetnya. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah cara pembersihan yaitu melingkar dari dalam keluar. Di dalam terus kemudian keluar. Jangan terlalu ditekan. Di swab. Sama bagian dalam juga. Jadi ada yang perlu diperhatikan yaitu bagian luar lensa okuler, kemudian bagian dalam lensa okuler di sini. Tidak perlu membukanya karena di dalamnya itu sudah di-coating dan jamur tidak akan masuk. Yang menjadi permasalahannya adalah di bagian luar ini. Bagian luar ini, kemudian bagian di dalam. Nah, jadi setelah dibersihkan, kita bisa lihat ini, Bu. Ini yang sebelum dibersihkan, kemudian yang ini yang sudah dibersihkan.
Nah, ini yang sebelum dibersihkan ini Bu. Jadi kalau yang sebelum dibersihkan itu kita bisa lihat nih ada kayak semacam debu atau benang-benang di sini. Nah, ini adalah debu atau jamur biasanya. Setelah dibersihkan seperti ini Bu, clear jadi. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sebelum apa namanya kita sedikit workshop bagaimana cara membongkar mikroskop untuk lensa okuler, bagaimana kita membongkar lensa objektif, terus kemudian kita lensa kondensor seperti itu Bu. Nah, sebelum itu Pak Dede ada di chat ada yang tanya itu tentang tisu lensanya itu apakah bisa lensa bisa dibeli di toko kacamata? Nah, kalau tisu lensa kacamata kita rekomendasikan Ibu. Gimana Pak Dede? Kita rekomendasikan itu kalau untuk tisu lensa kacamata. Tidak bisa beli di toko kacamata itu nggak bisa ya? Nggak ini ya? Di kacamata ya? Di optik bisa. Apa itu Pak? Optik. Oh, itu. Okay. Ya, bukan kain ya. Tapi bukan kain ya Bu, yang tisu ya Bu ya, seperti ini Bu. Jadi dia bahannya sangat halus sekali dan lebih tipis. Iya, itu dibelinya di mana Pak Dede? Sebenarnya kalau di toko-toko online sekarang sudah ada Bu. Oh ada ya? Online. Ya. Di sini lens cleaning tisu, di sini ada tulisan. Lens cleaning tisu. Oh ada spek. Ada speknya. Toko-toko online sudah ada Bu sekarang Bu. Iya. Ada speknya tertentu ya Pak ya. Di situnya ada spesifikasinya apa gitu ada. Enggak ada spesifikasi khusus Ibu karena di sini ada khusus untuk lensa cleaning. Oh gitu ya. Iya, kayak gitu. Okay. Nah, kalau untuk ether alkohol bisa buat sendiri Bu. Jadi ethernya berapa bagian, alkoholnya berapa bagian yang seperti tadi saya presentasikan seperti itu. Oke. Ya. Itu kan kalau yang lensa ya Pak ya. Tadi kan ada yang diafragma, ada yang apa namanya tadi sebelum itu memang ada ininya ya, ada protokolnya gimana cara membuka. Saya sebenarnya belum pernah loh Pak membuka seperti itu. Ada nanti kita ada panduannya Ibu. Oh, gitu ya. Biasa sih sama Bu, kalau untuk mikroskop itu yaitu yang perlu diperhatikan adalah lensa okuler, lensa objektif sama lensa kondensor di sana. Itu aja sih kondensornya. Oh. Ya. Nah, yang kondensornya itu kan yang kayaknya ada. Yang sering terjadi di kondensor itu adalah debu Bu, karena debu yang di kondensor itu kita tidak menyadari bahwa di dalamnya itu ada lensa, kemudian yang sering digunakan, sering menempel itu dia, yaitu yang terjadi itu di lensa kondensor. Oke. Iya. Nah, seperti ini. Ya. Ini lensa kondensornya. Bisa dibuka ada penguncinya. Putar perlawanan arah jarum jam. Bisa dilepas. Nah, ini ada lensa bagian luar dan lensa bagian dalam ini. Dalam, iya. Ya. Nah, ini yang di luar ini Bu, biasanya terjadi tumpukan-tumpukan debu atau tumpukan-tumpukan kayak semacam kalau di patologi anatomi mungkin dia sampai tumpukan-tumpukan bekas pewarnaan biasanya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi sangat berpengaruh terhadap kualitas objektif nanti di lensa okuler di diafragma ini di kondensor. Oke. Nah, tetapi Bu, sebelum kita melakukan perawatan mikroskop, sebelum kita melakukan maintenance, jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan sebelumnya. Jadi sebelum mengganti lampu atau pastikan dulu mengatur switch-nya. Jadi mikroskop itu dalam keadaan mati. Kemudian cabut
saklar, sabut stop kontaknya. Jadi jangan dalam keadaan listrik itu tersambung ke stop kontak. Kemudian tempatkan mikroskop pada permukaan yang datar dan tidak menutupi ventilasi bagian bawah. Nah, kalau mikroskop itu tidak boleh di bawahnya itu ada kayak semacam yang kayak busa atau empuk-empuk kayak gitu Bu, dan itu tidak boleh karena sangat berpengaruh terhadap elektroniknya. Dan jangan letakkan mikroskop pada permukaan yang lembut. Untuk ini akan menutupi ventilasi bagian bawah dan dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Misalkan di bawahnya ada plastik atau kertas atau segala macam. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya karena di bawahnya itu panas dia. Kalau untuk halogen, mikroskop halogen. Nah, tidak menempatkan mikroskop dekat yang mungkin menghambat switching saklar utama. Mikroskop dengan tembok itu harus ada jarak. Jadi tidak boleh menempel di tembok atau harus ada jarak seperti itu. Kemudian pastikan untuk menggunakan kabel listrik yang disediakan oleh pabrikan. Jadi misalkan kabel listriknya digigit tikus atau apa, kita beli ke toko-toko listrik. Nah, itu yang tidak boleh. Karena tegangannya mungkin beda, itunya beda. Lebih baik konsultasikan ke vendor mikroskopnya kabel mana yang cocok seperti itu, Bu. Jangan pernah memasukkan benda tipis seperti kawat ke dalam bukaan ventilasi di bagian bawah. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kita lagi iseng, kemudian ada paperclip. Biasa paperclip itu yang bengkok kemudian diluruskan, tiba-tiba si paperclipnya ini masuk ke bagian sini atau bagian sini nih, Bu, bagian bawah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya konsleting listrik ya. Nah, bagian-bagian ini. Nah, nanti masuk ke bagian ini ya. Namanya di lab lagi iseng, biasa seperti itu, Bu. Kemudian menempatkan penutup debu pada mikroskop, tunggu sampai lampu sekitarnya telah dingin. Jadi, setelah digunakan pastikan lampu itu dingin terlebih dahulu, baru kita tutup. Ada covernya, harusnya ada covernya. Nah, ini covernya seperti ini, Bu. Ini covernya seperti ini, jadi setelah digunakan langsung ditutup, tapi dalam keadaan sudah dingin, seperti itu. Nah, kalau silika gelnya seperti ini, jadi ditaruh di sekitaran mikroskop saja. Nah, kemudian tips penggunaan mikroskop, jadi simpan mikroskop di atas meja yang datar, kemudian mikroskop sebelum digunakan harus dalam keadaan meja prepara dan posisi paling bawah. Jadi setelah digunakan, lensa objektif ini, Bu, lensa objektif, biasakan dikembalikan di posisi yang paling bawah. Ini pembesaran yang paling kecil. Dan 4 kali, kemudian 10 kali, kemudian 40 kali, 100 kali. Jadi misalkan kita sudah menggunakan mikroskop yang 100 kali, nah itu setelah dibersihkan, kita kembalikan di posisi yang lebih kecil pembesarannya. Nah, kemudian kondensornya itu ke bagian ininya diturunkan ke bawah. Jadi ini di atas. Nah, setelah digunakan itu diturunkan ke bawah, baru kita tutup. Untuk pengamatan bakteri pada pembesaran 1000 kali, tetesi objek dengan minyak imersi. Nah, ini yang menggunakan lensa objektif 100 kali menggunakan minyak imersi. Nah, ini Bu yang kita buat log pemeliharaan mikroskop, yaitu ada log untuk harian, yaitu membersihkan lensa objektif dengan ether alkohol setelah bekerja. Nah, nanti di sini ada tanggalnya, siapa yang melakukan, kemudian untuk penanggung jawabnya siapa di sini. Kemudian juga ada perawatan mingguan,
yaitu membersihkan bagian luar secara menyeluruh, kemudian membersihkan semua lensa okuler dan kondensor serta kertas lensa. Terus untuk bulanannya ada juga kita mengganti lampu atau setelah pemakaian 1000 jam. Tapi sekarang mikroskop rata-rata sudah LED. Jadi tidak perlu lagi penggantian lampu dan untuk intensitas cahayanya juga lebih terang ya. Kemudian pelumasan pada mikrometer dan stage vertikal horizontal. Nah, ini yang untuk bulanan ini biasanya yang kita lakukan adalah dari vendor sendiri, dari kita sebagai penyedia. Jadi karena yang harus dibongkar ini harus dibongkar. Nah, ini bagian mikronya. Ini bagian mikro. Nah, ini yang harus dibongkar karena dia harus menggunakan pelumas di dalamnya ini. Nah, ini adalah tugasnya kita, Ibu. Setiap penambahan minyak pelumas. Nah, jadi ini dibongkar. Nah, ini sedikit saya praktikkan karena kita secara daring jadi tidak langsung melakukan perawatan mikroskop di laborat ya Bu. Jadi saya akan coba praktikkan bagaimana cara melakukan perawatan lensa objektif. Lensa objektif itu lebih baik lensanya dilepas terlebih dahulu. Untuk merek Magnus TAI ini melepas lensa objektifnya itu diputar searah jarum jam. Ini saya contohkan yang berbesaran 4 kali. Sebelum melepas, pastikan sampel base-nya itu di adjust yang paling bawah. Jadi biar melepasnya enak juga agar lensa dari objektif ini tidak tergores. Nyamannya seperti itu. Jadi ini saya putar searah jarum jam. Putar dengan 2 tangan ya, biar lebih aman. Nah, setelah terlepas. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf, izin untuk narasumber jika diperkenankan mungkin boleh share screen-nya ditutup dulu Bapak agar kami yang menyimak tayangannya dapat lebih jelas karena ini kan terlihatnya kecil. Mungkin untuk penampilannya screenshot-nya boleh ditutup dulu Pak supaya kami yang nyimak bisa lebih jelas. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jelas Bu? Diulang. Ya Pak, terima kasih. Sudah jelas Ibu? Ya Pak, ini sudah bisa terlihat. Terima kasih. Saya ulang dari awal ya Bu ya untuk cara melakukan lensa objektif. Jadi setelah penggunaan mikroskop, baik dilakukan pembersihan pada lensa objektif. Nah, untuk cara pelepasan atau pembersihan dari lensa objektif ini tidak hanya di bagian luarnya, tapi bagian dalam. Makanya lebih baik dilepas lensa objektifnya satu persatu, atau yang sering digunakan atau yang setelah digunakan. Nah, untuk pelepasan dari lensa objektifnya itu lebih baik sampel base-nya diturunkan yang paling bawah agar saat pelepasan itu lebih enak mengambilnya, melepasnya, lalu agar lensa objektif ini tidak tergores ke sampel base-nya. Nah, untuk melepasnya seperti ini. Untuk merek Magnus TAI ini melepasnya berlawanan searah dengan jarum jam. Dengan jarum jam seperti ini. Untuk melepasnya baik menggunakan 2 tangan ya, agar lebih aman. Ini saya contohkan melepasnya. Putar searah jarum jam. Seperti ini setelah terlepas.
yang bagian dalam, yang bagian luar. Setelah itu siapkan ether alkohol. Lalu stick yang telah dibalut dengan tisu lensa, saya contohkan, baik ditaruh dulu ya di atas tisu, atau ini saya contohkan tisu. Nah, untuk ether alkoholnya cukup sedikit aja ya, jangan banyak. Ini sedikit aja. Lalu membersihkannya seperti yang Pak Dede jelaskan tadi, diputar ke arah luar. Jadi ini di tengah-tengah dulu, lalu diputar ke arah luar gini, seperti ini. Bentar. Pastikan sampai terlihat bersih ya. Lalu yang bagian dalam juga sama, putar dari dalam ke arah luar, ini. Nah, setelah itu dikeringkan menggunakan tisu lensa lagi. Cukup ambil 1 lembar saja, lembar tisu lensa. Nah, untuk tips dari tisu lensa sendiri itu ada 2 sisi ya, yang kasar sama yang lembut. Nah, gunakan yang sisi yang atas yang lembut. Terus siapkan stick tumpul, lalu lipat tisu lensanya seperti ini. Lalu dikeringkan. Sama mengeringkannya. Putar dari dalam ke arah luar. Jadi yang perlu disiapkan itu ether alkohol, lalu 2 stick tumpul yang telah dibalut dengan tisu lensa. Yang satu yang kering, yang satu lagi ditetesi atau celupkan ke ether alkohol. Basah, kering, seperti itu. Nah, setelah dibersihkan, pasang kembali. Untuk memasangnya, pastikan ini tegak lurus. Ini, kan, tegak lurus, dan bunyi klik. Lalu diputar. Nah, untuk memasangnya, karena melepasnya tadi searah jarum jam, memasangnya berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk pemasangannya sendiri, jangan terlalu rapat ya. Jadi agar tidak patah ininya, pastikan cukup terpasang gitu aja, pasang dan kuat gitu. Jangan terlalu ditekan. Jadi gitu. Begitupun untuk lensa-lensa yang lain. Lensa 100, lensa berbesaran 40, lensa berbesaran 10, seperti itu juga sama. Nah, untuk membersihkan lensa okuler, diafragma. Nah, untuk membersihkan diafragma ya, untuk tipe yang PAI ini, lepas diafragmanya itu ini ada 3 jas ya ini. Yang tengah, untuk melepas itu yang tengah. Tengah ini diputar berlawanan arah jarum jam. Putar yang ini. Putar. Nah, longgar baru bisa ditarik. Kita lepas. Untuk membersihkannya sama. Lebih baik menggunakan stick yang berbeda ya. Yang ini untuk yang lensa objektif, untuk yang lensa objektif untuk pembersihan diafragma lebih baik menggunakan stick lagi yang baru. Nah, lagi satu, lipat dulu. Jangan lupa bagian yang atas ya, bagian yang lembut yang digunakan. Ini. Ke ether alkohol.
bagian ujungnya itu. Lalu dibersihkan lensa bagian atas diafragma. Sama caranya, yaitu dari dalam keluar diputar seperti ini. Dan pastikan tidak ada debu. Yang bagian dalam juga sama. Nah, jika terlihat ada debu yang masih menempel, bisa digunakan bulb atau air gun ya. Saya menggunakan bulb. Jadi semprot seperti ini. Debunya jatuh. Ini ya. Bagian luarnya juga sama. Nah, setelah bersih, bisa dipasang kembali. Bagian diafragma. Nyalakan lagi agar pasang kuncinya seperti itu. Untuk pembersihan lensa okuler bagian atas. Nah, ini karena tidak bisa dilepas ya, ada penguncinya. Siapkan tools. Toolsnya berupa obeng kecil. Nah, ini untuk tipe TAE ini penguncinya berupa baut minus ya. Jadi obengnya obeng minus. Dilepas yang baut ini. Ini ada beberapa baut. Bautnya biasanya yang lebih besar. Baut yang besar ini dilonggarkan atau bisa dilepas lensa okuler ya. Cara membersihkannya sama. Saran saya menggunakan stick yang berbeda ya. Jadi stick buat membersihkan lensa objektif sendiri, membersihkan kondensor sendiri, bersihkan lensa okuler juga. Ini saya contohkan ya. Stick yang telah dicelupkan ke ether, putar di dalam keluar, ke arah luar. Oh ya maaf, jangan lupa e-cardnya ini dilepas. Nah ini biasanya yang di e-cardnya ini, atau di karetnya ini banyak debunya biasanya. Nah ini dilepas dulu, nanti dibersihkan setelah bersihkan lensa okuler. Dalam ke arah luar, lalu bagian dalamnya juga sama, besar di dalam arah luar. Ini untuk berikan menggunakan lensa yang kering, sama dari dalam keluar besar. Yang masih tersisa atau terlihat ada debu yang belum hilang, bisa menggunakan bulb atau air gun, kita semprot bagian dalamnya juga. Tapi penyemprotnya begini ya, kalau saran saya, karena debunya biar jatuh ke bawah. Setelah bersihkan, akan kembali ke sini. Lalu kita kencangkan agar aman, agar tidak jatuh kencangkan bautnya. Pengunci dari lensa okuler. Setelah itu bersihkan e-cardnya. Nah untuk membersihkan e-cardnya ini cukup di lap aja pakai tisu biasa juga tidak masalah, atau kain lap ini. Nah, ya. Kalau masih ada debu, sisa debu, semprot aja pakai bulb
atau air gun. Setelah itu pasang kembali ke lensa okuler. Itu pun dengan lensa okuler yang satunya sama, jadi seperti itu. Untuk trinokuler, karena ini saya mikroskopnya jenisnya trinokuler, jadi pastikan, karena ini bisa dilepas ya, bagian atas ini untuk lensa yang ketiga, ini opsional sebenarnya, tapi tetap ini cukup riskan kalau nggak dibersihkan, karena dia kadang analis lupa ininya kebuka. Ini ada kalau lensa mikroskop trinokuler ini kan bisa dibuka tutup. Nah kadang kebuka ini, lebih baik ditutup. Kalau tidak digunakan lebih baik ditutup. Lalu ditutup yang bagian atasnya juga. Bintangkan. Itu bisa kalau misalkan digunakan, bagian dalamnya juga dibersihkan bisa. Caranya dilepas bagian headnya. Dilepas. Ini ada penguncinya ya sebelah kanan sini, bawah ini. Putar berlawanan arah jarum jam. Karena trinokuler pengamannya ganda. Jadi ada dua pengunci di sini. Ada yang ini, ada yang menggunakan baut minus. Kita siapkan tools dulu ya. Kita putar berlawanan arah jarum jam, baru bisa dilepas. Nah seperti ini. Ini juga perlu dibersihkan. Dibersihkannya sama seperti bersihkan lensa okuler dan objektif yang tadi. Menggunakan tisu lensa yang telah dibasahi ether alkohol, putar dalam ke arah luar, ini, lalu yang bagian atasnya juga sama, bagian atasnya sini. Putar, sini, di dalam ke arah luar, lalu keringkan menggunakan tisu lensa yang kering tanpa dicelupkan ether alkohol. Putar, di sini juga sama, seperti ini. Misalkan terlihat ada sisa-sisa debunya, bisa menggunakan valve, semprot. Ini ya, yang bagian atasnya juga sama. Ketika membersihkan head ini atau lensa yang ketiga ini ya, itu jangan sampai menyentuh lensa okulernya. Atau lebih baik lensa okulernya dilepas juga nggak masalah, agar lebih aman. Biasanya seperti itu. Setelah dibersihkan bisa dipasang kembali. Pasangnya seperti ini. Ada pengaitnya di sini. Dia agak miring, pasangnya miring, sampai bunyi. Baru bisa dikencangkan. Ini dua tangan ya, jangan satu tangan ya. Lebih aman. Kencangkan, tetap dipegangi mikroskopnya, kencangkan. Lalu yang bagian baut ini tadi, pengancang yang pengaman yang kedua baru dikencangkan kembali. Jangan lupa ini ditutup jika tidak digunakan ya. Ditutup seperti ini. Lalu tutup bagian atasnya. Kencangkan. Baik, Bapak, Ibu, untuk pengenalan tentang perawatan mikroskop karena sifatnya daring,
Jadi kita hanya bisa show saja. Mudah-mudahan sih untuk kedepannya kita bisa melakukan hand-on terhadap mikroskop yang ada di laboratorium di Unila. Mungkin ada yang pertanyaannya yang perlu ditanyakan. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab diberikan kepada 6 orang penanya pertama yang dijawab langsung oleh narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Nanya dong. Tanya. Halo. Halo. Halo, selamat siang ya Pak. Ya Bapak. Ya, mau nanya Mas, bagaimana dengan lensa yang sudah Halo Pak. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Untuk Bapak Salman. Untuk lensa yang sudah terlanjur jamuran itu adakah trik khusus untuk itu? Terima kasih. Nah Pak, kalau untuk jamuran itu biasanya kita bisa melihat dulu apakah lensa itu sebelumnya jenis lensanya seperti apa. Karena lensa di mikroskop itu ada 2 jenis Pak. Di sininya nih Pak. Yang kita bisa lihat di sini ada yang plane akromatik. Ini plane akromatik. Ada semi plane. Rata-rata mikroskop itu ada keterangannya di sini, Pak. Plane akromatik dan semi plane. Dan kemudian yang perlu di garis bawah itu adalah pertama jenis mikroskopnya dan mikroskopnya apa. Misalkan Bapak di sana mikroskopnya Olympus. Berarti di sana mikroskop Olympus sudah ada anti jamurnya sebenarnya. Jadi untuk penanganannya sama seperti yang tadi Pak. Jadi cukup melakukan pembersihan oleh ether alkohol itu sendiri, terus dilakukan berulang-ulang seperti itu. Baik, apakah sudah cukup jelas untuk jawaban dari Pak Dede, Pak Salman? Ada satu lagi, Mas. Ya. Apakah ini juga bisa prosedural tadi bisa juga dipakai untuk lensa kamera? Bisa juga. Lensa kamera. Saya senang dengan fotografi Pak dan ya, kamera manual. Saya punya Canon lama nggak dipakai karena udah nggak musim sekarang. Ya. Begitu saya lihat banyak jamur. Bisa itu Pak, sama bisa. Saya juga bisa. Kalau lensa kamera saya menggunakan ether alkohol juga sama. Oke. Saya punya itu Canon AF1. Oh ya. Makasih. Terima kasih sama Pak. Yuk, assalamualaikum. Salam. Terima kasih kepada Bapak Dede Hermawan atas jawabannya. Selanjutnya ini sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Ada Ibu Eti Ernawati. Pertanyaannya adalah, apakah tisu lensa bisa diganti dengan tisu lensa kacamata yang dijual di optik? Kepada Bapak Dede, saya persilakan untuk menjawab. Baik, Ibu, kalau untuk tisu lensa mikroskop sebenarnya sama dengan tisu lensa yang dijual di optik, tetapi harus diperhatikan menggunakan tisu lensa ya, bukan ada di optik itu ada yang bahan pakai kain. Nah, itu Ibu harus menggunakan tisunya, bukan yang kainnya seperti itu. Bisa sama seperti itu, Bu. Ya, karena karakteristiknya sama. Iya. Ya, yang tisunya itu Pak, tisu lensanya. Bisa, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Sama. Nah, yang perlu diperhatikan tadi yang dipresentasikan Ibu. Jadi di sini ada 2 jenis, ada 2 bagian. Jadi Ibu nanti yang dibersihkannya itu adalah bagian yang halusnya Ibu. Yang atas ini yang halus. Karena bagian yang belakang itu kasar. Nah, ini kasar, ini adalah halus ya.
Baik, apakah kepada Ibu Eti sudah cukup jelas? Ya, Bu Mbak Moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dede atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oktaviana. Pertanyaannya adalah, jika membersihkan lensanya pakai cotton bud, boleh atau tidak, Pak? Lalu, jika larutan alkoholnya 95%, bagaimana? Pada Bapak Dede, saya persilakan. Jadi untuk cotton bud sebenarnya itu kan tidak direkomendasikan karena kenapa di cotton bud itu sendiri tekstur kapasnya itu kasar sebenarnya. Jadi tidak direkomendasikan. Terus untuk mikroskop, untuk pembersihan mikroskop itu menggunakan alkohol itu sebenarnya tidak direkomendasikan karena ya pertama dia akan mengikis anti jamur itu sendiri nanti. Bersih sih bersih, cuma anti jamurnya nanti ikutan bersih. Seperti itu. Cuma kalau menggunakan ether alkohol, nah itu anti jamurnya itu akan terlindungi seperti itu. Baik, bagaimana Ibu Oktaviana? Apakah sudah cukup jelas? Baik, sepertinya sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak Dede Hermawan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Cirinaldi. Pertanyaannya adalah, pada bagian okuler tersambung dengan kamera langsung untuk perawatannya sendiri, bagaimana ya Pak? Apakah ada tips khusus untuk mikroskop jenis ini? Kepada Bapak Dede, saya lensa persilakan. okuler ya. Jadi lensa okuler itu harus itu dulu Bu, harus dicabut dulu lensanya itu dengan kameranya. Harus dicabut dulu, dicopot dulu, kemudian lensa okulernya kita bersihkan. Kemudian yang dibersihkan juga itu adalah yang untuk kameranya. Untuk kameranya. Kameranya juga harus dibersihkan juga. Seperti ini, kita juga mempunyai kamera. Nah ini, jadi di bagian kameranya itu di dalamnya ada ini juga, ada lensanya juga. Nah ini juga harus dibersihkan. Selain itu juga ada adapternya yang buat di okuler ini juga. Nah, yang okuler. Ini adapter yang untuk okulernya. Nah, ini yang harus dibersihkan juga. Adapternya ada lensanya juga di sini. Ini sudah cukup jelas, Pak? Ya, Pak. Yang untuk apa? Pembersihnya juga dengan ether alkohol tadi ya, Pak? Ether alkohol, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Sirinaldi? Apakah sudah cukup? Iya, Mbak. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Dede Hermawan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Romi Kardo. Pertanyaannya adalah, jika pembersihan lensanya dilakukan dengan teknik lain, boleh tidak Pak? Misalnya seperti mengarsir dari atas ke bawah atau dari dalam keluar. Jadi tujuannya melakukan spiral seperti itu, Bu. Jadi diharapkan kotoran-kotoran yang dari pusat sampai ke pinggir itu akan bersih seperti itu. Cuma kalau zigzag seperti ini, pasti kotoran-kotorannya itu akan ada di pinggir-pinggirnya itu masih kelihatan. Pernah kita coba menggunakan teknik yang seperti itu dan hasilnya ya
nanti ada kayak semacam garis-garis seperti itu, Pak. Tapi lebih bagus, dan kita pernah melakukan kayak semacam perbandingan ya. Kenapa sih kita melakukan perawatannya itu melakukan spiral seperti itu dan zigzag? Nah, itu karena lebih bersihnya itu lebih bersih melakukan dengan secara spiral seperti itu. Bagaimana Bapak Romi, apakah sudah cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Hermawan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Untari. Pertanyaannya adalah, pembersihan lensa sebaiknya dilakukan berapa kali dalam 1 bulan atau setiap selesai digunakan ya Pak? Tadi udah kita ada kayak semacam maintenance log itu. Jadi untuk pembersihan lensa itu bagusnya setelah digunakan nih. Jadi setelah digunakan, apalagi untuk lensa objektif yang 100 kali itu setelah digunakan mutlak itu wajib hukumnya dilakukan pembersihan. Seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu Untari, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak Dede? Ya Pak, itu lensa objektif. Untuk lensa yang kayak okuler, kemudian diafragma, itu sebaiknya berapa kali untuk maintenance? Kalau untuk itu seminggu sekali bisa, Bu. Seminggu sekali? Iya. Iya, terima seminggu kasih sekali, Pak. iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede. Sekali lagi, jika ada pertanyaan bisa diketik pada kolom komentar atau kepada para audiens dipersilahkan untuk membuka audionya. Oke, mohon maaf bisa tanya ya. Barangkali tadi sudah ada yang menanyakan tentang jamur ya Pak Dede. Ya. Karena memang banyak lensa itu yang berjamur ya. Kalau sudah sampai lensanya kayak kasar gitu, sudah parah ya. Itu tidak ada solusinya tidak ya? Sebenarnya sih kalau untuk jamur, Bu, kan jamur itu hanya bagian luarnya saja. Kalau mikroskopnya itu menggunakan mikroskop yang sudah di-coating bagian dalam lensanya itu, jadi sebenarnya sih lensa itu kan sudah dilengkapi dengan anti jamur. Nah itu biasanya bagian luarnya saja sebenarnya. Jadi kita terus lakukan berulang-ulang kali, Bu, gitu. Nah kecuali kalau Ibu menggunakan mikroskopnya yang dari China, nah dari China itu, nah itu bisa jamurnya itu masuk ke dalam lensa objektif. Iya. Itu harus dibongkar atau mungkin harus diganti juga, seperti itu Bu biasanya yang kita alami. Oke, berarti ada ya penggantian itu ya untuk lensa begitu ya, karena ada lensanya ya. Itu ya harus dipastikan dulu Ibu. Jadi jenis lensanya itu lensa apa? Karena sesuai dengan di okulernya juga nanti kan, misalkan okulernya mensupport lensanya yang plan akromatik atau dengan lensa yang semi plan akromatik. Iya, memang kendala juga gitu. Apalagi kan ini kemarin pandemi kan juga cukup lama ya tidak digunakan, dan kalau tidak rutin untuk perawatan kan juga itu karena ya pandemi itu Bu, jadi kita sebagai praktisi di laboratorium juga sama. Sekarang saya ke laboratorium analis kesehatan juga, mereka berjamur semua Bu, kayak gitu. Iya. Ini saya juga tadi baru ini yang dari analis kesehatan bisa bergabung, pasti banyak masalah ya, dengan mikroskop. Oke, terima kasih Pak Dede. Sama-sama Ibu. Apakah sudah cukup jelas Bu Endah? Cukup jelas. Paling kalau rusak parah ya ganti. Cuma masalah penggantian itu cukup mahal atau tergantung ini ya Pak Dede? Sebenarnya sih kalau kita nanti ada waktu kita ke sana Bu, ke kunjungan ke lab MIPA di Unila, kita akan coba melihat dulu nih Bu. Maksudnya
harus diganti memang atau harus hanya sekedar dibersihkan saja seperti itu. Cuma kalau yaitu mikroskopnya menggunakan mikroskop yang sudah dilengkapi dengan anti jamur, nah paling hanya cukup dibersihkan saja gitu. Oke, jadi ini pasiennya nunggu Pak Dokter Dede ya. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Hermawan atas jawabannya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan pada para peserta, dipersilakan untuk membuka audionya. Saya mau bertanya, Mbak. Ya, silahkan Ibu Rohmah. Iya, Pak Dede mau tanya. Ada kalau misalnya kita banyak nih di lab tuh banyak sekali mikroskop yang sudah berjamur karena memang penggunaannya juga intensif, kita nggak sempat membersihkan setiap bulan gitu ya, pakai terus menerus. Nah, kalau terlalu banyak kan kita juga nggak ada tenaga tuh untuk membersihkannya. Ada nggak jasa? Ikannya balik sudah bersih gitu. Oh gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ada dua jenis Ibu. Jadi dua jenis jasa. Pertama kita kunjungan ke sana atau mikroskopnya itu dibawa ke kantor kita kayak gitu. Jadi bagaimana pilihannya? Kalau misalkan Ibu di sana ada beberapa mikroskop, nanti kita akan segera misalkan ada berapa mikroskop, nanti kita akan backup dulu. Seperti itu Bu. Oke, nah kalau begitu bisa dicek dulu ya, bisa sebagian kirim, sebagian kita pakai, karena kalau dikirim semua juga nggak mungkin, perkuliahan nggak jalan kalau. Iya betul. Biasanya ada ininya Bu, ada tahapannya. Jadi misalkan berapa dulu nanti kita akan backup, berapa dulu kita akan backup seperti itu. Jadi pelayanan sama praktikumnya tidak terganggu. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede atas penjelasannya. Bisa ternyata. Masih dibuka untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya, dipersilakan bisa mengetik pada kolom komentar atau menyalakan audionya. Terima kasih kepada Bapak Dede Hermawan. Semoga yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan diumumkan penanya terbaik yang akan mendapat door prize. Bagi penanya terbaik yang mendapatkan door prize, yang pertama itu ada Ibu Rohmah, yang kedua ada Ibu Eti Arnawati, kemudian ada Ibu Untari, dan kemudian ada Ibu Enda, dan yang terakhir ada Romi, Bapak Romi Kardo.
Kepada para pemenang, door prize dipersilahkan untuk menghubungi panitia. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pelatihan perawatan mikroskop pada hari ini, kami dari panitia akan memberikan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Dede Hermawan sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan. Ada suara. Berikut ini adalah sertifikat yang kami berikan kepada Bapak Dede Hermawan sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para peserta diharapkan menghidupkan kameranya. Iya. Untuk sesi foto saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Tiga mata ya boleh, tapi ini sebaliknya satu ini itu memboleh lebih dari 5 CP. Kemudian untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah. Demikianlah acara pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Kepada para peserta, jangan lupa mengisi daftar hadir. Saya selaku pemandu acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. LCT nggak ada, akhirnya digabung ke Desmi. Nggak ada pemberitahuan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Zoom meeting biologi. Baik, terima kasih Pak Dede atas waktunya untuk bisa mengisi pelatihan hari ini. Baik, bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi di daftar hadir. Kemudian, jika sudah mengisi, boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.